Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, jumpa lagi di video saya berkait dengan peningkatan literasi dan numerasi melalui pembelajaran digital berbasis model pada aplikasi kelas hybrid. Ini sebuah transformasi pembelajaran di era digital ya. Saya Dedi Supriyadi sebagai pengawas SMP Kabupaten Tangerang. Teman-teman, saya hanya menjelaskan secara umum saja berkait dengan transformasi digital. Ini adalah sebuah upaya dari kami untuk menunjang kegiatan program hasil terbaik cepat yang dikumandangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Selain pemberian interaktif panel yang sudah diberikan ke beberapa sekolah, ini adalah salah satu terobosan kami di Kabupaten Tangerang untuk membantu mempercepat proses transformasi pembelajaran. Bapak dan Ibu, di era digital ini yang terus berkembang, dunia pendidikan menghadapi tantangan besar. Bagaimana menyiapkan generasi yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga kuat dalam literasi numerasi. Ini adalah latar belakang saya mengambil peningkatan literasi dan numerasi karena literasi dan numerasi di sekolah kita itu masih relatif rendah, begitu kan. Nah, saya coba dengan transformasi pembelajaran menggunakan berbasis model pada aplikasi kelas hybrid ID. Nah, kenapa literasi dan numerasi penting? Kita paham bahwa dasar kecakapan abad ke-21 itu literasi numerasi adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tidak hanya literasi berkait dengan pembelajaran bahasa, tidak hanya numerasi berkait dengan pembelajaran matematika, tapi berbagai bidang. Kemudian untuk menentukan daya saing bangsa, dan yang ketiga adalah masih rendahnya dalam survei PISA. Ini bisa dilihat hasil PISA Indonesia, persentase jumlah siswa berdasarkan level kemampuan di tahun 2022. Ini ada level yang level 1 sampai level tertinggi 6, itu tampak sekali bahwa yang kita di membaca itu ada di level 1A, masih ada di level 1A 35,42, itu kan seperti itu. Kemudian matematika juga masih ada di level 1B dan 1A. Kemudian di sains itu ada di level 1A. Kita belum sampai kepada level 4 di sains dan seterusnya. Nah, kemampuan membaca, memahami, dan mengolah informasi serta kemampuan berhitung kini menjadi kunci kesuksesan di abad ke-21. Namun sayang sekali hasil survei PISA ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan. Literasi numerasi tidak hanya berkait dengan membaca, tapi bagaimana mengolah informasi atau bacaan, kemampuan berhitung berkait dengan konteks kehidupan dan sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana sekolah menjawab tantangan ini? Nah, sekolah perlu bertransformasi. Salah satu solusi inovatif yang kini diterapkan adalah pembelajaran digital berbasis model. Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa digunakan. Tapi bagi saya model adalah salah satu aplikasi yang relatif lebih lengkap, relatif lebih custom, bisa digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian sifatnya yang terbuka karena dia dikembangkan oleh komunitas dunia dan fleksibel ya, yang mendukung pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Pembelajaran interaktif itu banyak sekali, baik itu di video interaktif, kemudian ada H5P ya, itu sangat luar biasa sekali. Nanti kalau sempat waktunya di akhir video ini, nanti akan saya buka aktivitas-aktivitas yang bisa kita manfaatkan di platform Moodle pada kelas hybrid ID.
Kemudian model ini adalah ruang belajar digital yang terbuka, gratis dan fleksibel, dapat disesuaikan dengan kurikulum, menyediakan forum, kuis, tugas, dan proyek digital. Jadi Bapak Ibu guru dapat membuat ruang belajar virtual yang lengkap dari forum diskusi hingga proyek kreatif. Semua dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ini contoh pembelajaran interaktif misalnya menggunakan H5P, teks prosedur. Nah, di sini ada kuis ya di bagian ininya yang bisa diurutkan sesuai dengan pengertian teks prosedur yang sistematis dan logis kan seperti itu. Nah, tapi dalam kenyataannya penggunaan model ini banyak tantangan ya. Salah satunya adalah kesiapan guru dan siswa, keterbatasan akses internet, integrasi dengan kurikulum, kemudian budaya literasi digital yang belum kuat ya teman-teman. Transformasi digital tidak mudah, guru perlu beradaptasi, siswa perlu dibimbing, dan sekolah harus menyiapkan infrastruktur yang memadai. Ini adalah literasi digital yang dasar sekali, perlu sekali dikuasai oleh para guru, seperti itu. Ini tantangan berkait dengan implementasi model. Kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tantangan seperti itu? Langkah pertama adalah pelatihan guru ya. Guru dari melek teknologi menjadi cerdas pedagogis gitu kan. Jadi tidak hanya dia mampu menguasai teknologi, tapi juga menjadi cerdas pedagogis. Artinya tool ini atau model sebagai sebuah alat, sebagai sebuah tool, itu juga bisa dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogis. Nah, langkah pertama melatih guru ini, pelatihan tidak hanya mengajarkan cara menggunakan model, tapi juga bagaimana proyek merancang pembelajaran berbasis masalah dan proyek, itu kan, project based learning atau problem based learning itu bisa kita manfaatkan di platform model seperti itu. Kemudian langkah kedua, konten literasi dan numerasi digital. Karena video ini berbicara tentang peningkatan literasi numerasi menggunakan model, secara custom di model itu kita bisa membuat tantangan membaca digital, kemudian misi numerasi berbasis data, studi kasus lintas mata pelajaran. Ini bisa berkolaborasi atau kolaborasi interaktif kalau di dalam pembelajaran mendalam. Guru bahasa Indonesia bisa membuat tantangan membaca, guru matematika merancang misi numerasi, dan guru IPA mengajak siswa menganalisis data, semua dilakukan di model. Itu bisa dilakukan semuanya. Kemudian berikutnya, langkah ketiga, kolaborasi dan diskusi digital. Forum bagi anak-anak tidak hanya ruang bicara, tapi ruang berpikir. Maka ketika kita membuat sebuah forum, ini adalah tantangan, tapi juga ini adalah sebuah aksi nyata bahwa forum di model itu bisa didesain sedemikian rupa yang mampu menstimulus anak-anak untuk berbicara ya. Kita tahu bahwa anak-anak kita agak sulit berdiskusi atau berbicara ketika dilakukan di kelas gitu kan. Banyak anak yang mungkin punya kebiasaan personal yang agak sulit berbicara ketika ada di forum diskusi yang aktual di kelas. Itu bisa dilakukan, dilatih dengan forum diskusi yang ada di model. Misalnya di sini siswa bisa belajar menulis opini, berargumentasi dengan data, dan menghargai pendapat teman. Kemudian jangan lupa guru memberikan umpan balik langsung melalui rubrik digital. Nah, umpan balik ini penting bagi kita Bapak Ibu guru karena umpan balik adalah bentuk penghargaan di mana anak-anak kita merasa dihargai ketika opininya atau argumentasinya itu diberikan rating atau diberikan nilai oleh gurunya, kemudian di-replay juga oleh gurunya, diberikan feedback positif bagi anak-anak kita, maka ini sedikit demi sedikit kebiasaan anak untuk berbicara itu akan mulai terangkat. Kemudian berikutnya penilaian formatif digital. Kuis otomatis dengan umpan balik langsung. Bapak Ibu yang hebat,
Dengan Moodle kita bisa membuat kuis yang otomatis dengan umpan balik langsung. Jadi begini Bapak dan Ibu, ketika kita membuat bank soal, ada yang namanya bank soal, adanya bank konten. Di bank soal itu kita bisa menyiapkan sebuah kuis ya, sebuah kuis yang otomatis dengan umpan baliknya. Umpan balik yang secara general atau umpan balik yang secara khusus per butir item, misalnya dalam bentuk pilihan ganda itu ada 4 kalau untuk SMP. Itu bisa kita buatkan umpan balik ketika anak menjawab salah, ketika menjawab benar atau di jawaban benar umpan baliknya seperti apa, itu bisa dilakukan. Kemudian juga hasilnya itu bisa dianalisis hasil belajar siswa. Nah, model memungkinkan untuk teman-teman guru memberi umpan balik cepat gitu kan. Siswa tahu kesalahannya dan langsung memperbaikinya. Inilah pembelajaran reflektif digital gitu kan. Mungkin kalau kita melakukan pemberian feedback secara manual, itu cukup repot gitu kan. Tapi kalau dengan digital kita bisa merekam setiap feedback yang kita buat. Berikutnya adalah dukungan kelembagaan sekolah. Ini sebuah tantangan Bapak dan Ibu ya, di Kabupaten Tangerang khususnya. Penggunaan modal ini relatif belum begitu bergelora itu, karena ada semacam mispersepsi, miskonsepsi, terutama berkait dengan pembelajaran digital, bahwa pembelajaran digital itu baru sebatas misalnya menggunakan sinkronus dalam bentuk misalnya Google Meet gitu kan, dan seperti itu. Jadi kita perlu berdiskusi panjang dengan para pengambil kebijakan berkait dengan penggunaan modal. Kenapa ini penting? Karena modal tidak hanya itu ya, tapi bisa didesain, bisa di custom sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kurikulum. Dan ini kalau betul-betul dilaksanakan mempermudah gitu kan. Kemudian infrastruktur dan WiFi sekolah juga ini merupakan tantangan juga, tapi saya melihatnya bahwa pada umumnya anak-anak SMP terutama di Kabupaten Tangerang ini sudah terbiasa menggunakan HP dengan paket internetnya seperti itu. Jadi kalau kita manfaatkan paket internet mereka yang biasanya dipakai untuk hiburan atau untuk bersosial media, itu kita bisa gunakan untuk melakukan pembelajaran menggunakan model. Jadi kalau mereka di rumah pulang dari sekolah sekitar pukul 2 gitu kan, waktunya kita misalnya manfaatkan 1 jam atau setengah jam mungkin untuk mengerjakan pembelajaran pada aplikasi berbasis model di kelas hybrid ID. Kemudian juga ada pembentukan tim literasi dan numerasi digital. Ini juga penting karena kita perlu memahamkan kepada rekan-rekan guru yang belum begitu paham tentang literasi dan numerasi digital, terutama di mata pelajaran non bahasa Indonesia dan non matematika. Padahal sebenarnya ini bisa juga dilakukan di mata pelajaran lain seperti IPS, IPA misalnya. IPS kita punya data-data statistik dari BPS ya, itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran IPS atau pembelajaran lainnya. Nah, kemudian sekolah juga mendukung melalui kebijakan dan fasilitas. Tim literasi dan numerasi digital bertugas memastikan inovasi berjalan berkelanjutan. Kemudian dampak pada literasi siswa meningkat. Lebih rajin membaca, lebih kritis menganalisis teks, lebih percaya diri menulis. Siswa kini lebih suka membaca dan berpendapat. Mereka tidak hanya membaca teks, tetapi juga menilai informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Data ini sebenarnya bisa kita lihat di aplikasi kelas hybrid ID ya, nanti kalau waktunya cukup. Kemudian dampak pada numerasi semakin kontekstual. Belajar dengan data nyata, menghubungkan matematika dengan kehidupan.
Siswa tidak hanya menghitung angka, tetapi menganalisis data ekonomi, sains, dan sosial, numerasi menjadi hidup dan bermakna. Ini contoh misalnya persentase penduduk Indonesia menurut pulau utama gitu kan. Nah, ini kan kontekstual kan Bapak Ibu ya, sesuai dengan data. Kemudian guru lebih kreatif dan reflektif, mendesain pengalaman belajar digital, memberi umpan balik berbasis data. Kalau ini dilatihkan kepada guru, diberikan kepada guru, atau guru sudah menggunakan platform ini, maka mendesain pengalaman belajar digital itu menjadi lebih menarik gitu kan. Memberi umpan balik berbasis data. Setiap umpan balik yang diberikan kepada siswa itu betul-betul berdasarkan data ya. Umpan balik yang sifatnya akademis maupun non akademis gitu kan. Guru kini tidak sekedar mengajar tapi memfasilitasi pembelajaran bermakna. Moodle membantu guru memahami proses belajar setiap siswa. Kemudian sekolah bertransformasi digital. Nah, kita bisa lihat bahwa model ini bisa membuat kelas virtual yang aktif, mengadakan kompetensi literasi numerasi digital, budaya belajar kolaboratif, misalnya di dalam forum diskusi ya, atau ketika guru-guru membuat pembelajaran yang berbasis literasi numerasi antar mata pelajaran. Nah, ini sekolah bisa berubah menjadi komunitas belajar digital. Ada kegiatan book review online, digital poster competition, hingga numerasi day yang semuanya berlangsung di Moodle. Ini bisa dilakukan teman-teman ya. Kemudian refleksi dan tantangan lanjutan kita seperti apa? Sebenarnya banyak kemajuan tapi perlu berkelanjutan. Keterbatasan perangkat dan konten, perlu riset lanjutan dan pelatihan rutin. Ini sebuah platform yang tidak bisa dipelajari hanya 1-2 kali ya, terutama bagi teman-teman yang literasi digitalnya relatif kurang besar begitu. Kemudian keterbatasan perangkat dan konten. Nah, berkait dengan konten juga ini perlu dilatihkan bagaimana membuat konten digital disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dengan pendekatan mendalam. Di situ ada rumus 8334 itu bisa kita manfaatkan ya. Kemudian perlu riset lanjutan dan pelatihan rutin. Ini pelatihan rutin yang perlu didesain mungkin akan lebih bagus kalau masuk ke program-program sekolah lewat pembiayaan sekolah di Arkas, itu lebih bagus lagi ya. Banyak kemajuan tapi perlu berkelanjutan, keterbatasan IT dan konten perlu riset lanjutan dan pelatihan rutin. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kesimpulannya, model bukan sekedar teknologi, ia adalah jembatan menuju pembelajaran yang literat, numerat, dan reflektif. Melalui modal, siswa belajar tidak hanya membaca dan menghitung, tetapi berpikir, memahami, dan mencipta. Itu kesimpulannya. Pesan inspiratifnya, pendidikan bukan sekedar tentang teknologi, tapi tentang manusia yang berpikir dan berperasaan. Karena masa depan pendidikan bukan hanya tentang alat, tapi tentang bagaimana kita menggunakannya untuk menemukan manusia seutuhnya. Inilah mungkin tantangan berat bagi kita komunitas digital ya, yang menganggap bahwa teknologi itu menghambat pembelajaran, tapi kalau yang kita paham justru tidak. Teknologi apabila dimanfaatkan dan menggunakan tool yang tepat seperti modal ini justru akan mampu menumbuhkan manusia seutuhnya, karena kita juga bisa di dalamnya untuk konten-kontennya bisa bermain perasaan seperti itu Bapak dan Ibu ya. Penutupnya, terima kasih. Mari bersama membangun pembelajaran digital yang bermakna. Mari terus berinovasi, berkolaborasi, dan menumbuhkan budaya literasi serta numerasi melalui pembelajaran digital berbasis model. Bapak dan Ibu, ini semua ada di aplikasi kelas hybrid ID yang saya kembangkan, dan semua sekolah tingkat Kabupaten Tangerang, tingkat SMP Kabupaten Tangerang
semuanya sudah punya wadahnya, bahkan beberapa sekolah sudah ada template konten pembelajarannya, jadi tinggal dimanfaatkan saja. Sepertinya waktunya tidak akan cukup kalau saya membuka aplikasi kelas hybrid ID di lain waktu. Insya Allah saya akan membuka itu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.